Perkenalkan, saya Egi Amelia, mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta, jurusan Pendidikan Matematika. Saya berasal dari Desa Kalijurang, Dukuh Gelempang, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Desa Kalijurang adalah desa dengan luas wilayah 760 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 10.449 jiwa. Sebagian besar penduduk di Desa Kalijurang bermata pencaharian sebagai petani. Desa Kalijurang telah dimekarkan sampai sekarang menjadi 12 perdukuhan. Dukuh Gelempang adalah salah satu perdukuhan yang terdapat di Desa Kalijurang. Salah satu yang menarik di Dukuh Gelempang adalah gestur. Gestur adalah singkatan dari Gelempang, Humanity, Education, Society, Unity, and Religion. Gestur adalah organisasi pemuda yang dibentuk oleh pemuda-pemudi Dukuh Gelempang pada tahun 2016. Sesuai namanya, organisasi ini bergerak di bidang kemanusiaan, edukasi, religi, dan sosial. Selain itu, pemuda-pemudi Desa Dukuh Gelempang yang tergabung dalam gestur juga pernah berkolaborasi bersama relawan lingkungan hidup Kecamatan Tonjong dalam acara penanaman bibit pohon. Selain melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan, tidak jarang pemuda dan pemudi gestur melakukan perjalanan untuk refreshing dan mengeksplor tempat yang berpotensi menjadi objek wisata di Desa Kalijurang maupun di desa-desa lainnya yang berdekatan dengan Kalijurang. Desa Galuh Timur adalah desa yang sangat dekat dengan Desa Kalijurang, di mana Dukuh Gelempang menjadi perbatasan langsung antara Desa Kalijurang dan Desa Galuh Timur. Candi Gagang Golok adalah candi yang terletak di Dukuh Kalipucung, Desa Galuh Timur, yang ditemukan oleh salah satu petani di tengah area hutan jati milik perhutani. Dalam pengamatan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta, diketahui candi ini sudah ada pada abad ke-5 dan ke-6 atau disebut fase punden. Dalam perjalanan kami menuju Candi Gagang Golok di Dukuh Kalipucung, Desa Galuh Timur, kami banyak melewati turunan dan tanjakan yang curam. Hal ini menarik perhatian saya untuk mengukur berapakah kemiringan dari tanjakan yang curam tersebut. Sehingga apakah dengan tanjakan yang cukup curam itu, Candi Gagang Golok dapat dijadikan objek wisata untuk khalayak umum. Karena saya tahu di daerah tersebut sering terjadi adanya longsor. Untuk selanjutnya, mari kita kaitkan salah satu tanjakan yang menuju Candi Gagang Golok ini dengan konsep matematika, yaitu dengan konsep mencari sudut dengan kosinus. Konsep matematika yang akan kita bahas pada video ini adalah bagaimana cara mencari sudut kemiringan dari tanjakan menuju Candi Gagang Golok dengan aturan trigonometri dalam segitiga, yaitu menggunakan aturan kosinus dalam segitiga, di mana pada sebuah segitiga dengan titik sudut ABC, panjang sisi ABC, dan sudut alfa, beta, gamma berlaku aturan kosinus. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos alfa. Kemudian yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos beta. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos gamma. Ya, itu adalah aturan kosinus dalam segitiga. Dengan aturan ini, dengan rumus ini, kita dapat mencari berapakah kemiringan dari tanjakan yang akan menuju ke Candi Gagang Golok. Selanjutnya, menurut data yang diperoleh pada tanjakan Kalipucung, tingginya adalah 7 meter yang melebar sejauh 5,5 meter.
Kemudian saya dari gestur mengukur kemiringan tanjakan yang diperoleh. Kemiringan tanjakan Kalipucung tersebut adalah 6 meter. Dari permasalahan di atas, kita menemukan konsep matematika yaitu mengukur sudut kemiringan dengan menggunakan rumus trigonometri yaitu aturan kosinus dalam segitiga. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada permasalahan tersebut, kita bisa misalkan terlebih dahulu. Misalkan untuk tinggi tanjakan adalah A, kemudian lebar tanjakan kita kasih nama B, dan untuk kemiringan tanjakan adalah C. Sehingga untuk mencari sudut kemiringannya dengan rumus trigonometri aturan kosinus dalam segitiga, kita menggunakan salah satu rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C, dimana untuk C-nya sama dengan 6, maka 6 kuadrat, A-nya 7, jadi 7 kuadrat ditambah B kuadrat yaitu 5,5 kuadrat min 2 kali 7 kali 5,5 cos C, sehingga akan menjadi 36 sama dengan 49 plus 30,25 min 2 kali 38,5 cos C. Selanjutnya 36 sama dengan 79,25 dikurangi 77 cos C. 77 cos C sama dengan 79,25 dikurangi 36. Sehingga 77 cos C sama dengan 43,25. Maka cos C-nya sama dengan 43,25 dibagi 77. Sehingga kita peroleh cos C-nya sama dengan 0,56. Maka sudut C-nya adalah 56 derajat. Maka kita peroleh untuk sudut kemiringan dari tanjakan pertama menuju Candi Galanggolok ini adalah 56 derajat. Sehingga untuk menjadikan Candi Galanggolok sebagai objek wisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat banyak selain masyarakat Desa Galuh Timur dan Desa Kalijurang, pemerintah desa perlu memikirkan antisipasi apabila nantinya tanjakan ini longsor dan tidak dapat dilalui, mengingat di tanjakan ini rawan terjadi longsor dan akses menuju Candi Galanggolok melewati banyak sekali tanjakan dan turunan yang cukup curam. Demikianlah pembelajaran kita tentang konsep matematika yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Semoga kalian dapat memahami dan bermanfaat untuk kalian dalam mempelajari matematika. Untuk konsep-konsep yang lain, silahkan kalian pelajari buku matematika kalian. Sampai di sini perjumpaan kita. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.